ibadah ini kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dimengerti dan diberi pimpinan oleh Tuhan untuk bicara kepada kami masing-masing. Dan biarlah kami mengerti apa yang Tuhan katakan. Biar Engkau sendiri Bapa dengan kuasa-Mu berbicara secara pribadi kepada kami. Dan biarlah kehendak-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu dan urapilah seluruh yang terlibat di dalam penyampaian firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai sebuah seri baru mulai minggu ini dan beberapa minggu ke depan. Kita akan mulai mempelajari surat 1 Tesalonika. Kita akan belajar bersama-sama surat 1 Tesalonika dan kita akan merenungkan apa kata Tuhan di sana. Dan saudara, kalau kita belajar tentang apa yang terjadi dalam hidup kita ketika kita percaya kepada Kristus, kita menjadi orang Kristen. Dan banyak orang mencoba untuk masuk ke gereja dan menamakan diri mereka sebagai orang Kristen. Tetapi saudara harus yakin dan percaya bahwa kekristenan bukanlah sebuah label. Saudara tidak disebut sebagai Kristen ketika saudara datang ke gereja. Saudara tidak disebut Kristen ketika saudara memakai suatu lambang tertentu. Bukan berarti saudara Kristen pula kalau misalnya di rumah saudara ada salib atau ada Alkitab. Kekristenan lebih daripada itu. Kalau saudara membaca dalam kitab suci, saudara menemukan bahwa orang-orang yang disebut dengan Kristen itu dinamakan Kristen bukan karena mereka menamakan diri mereka Kristen. Orang lain menyebut mereka Kristen. Dan pada waktu Paulus pergi ke Tesalonika dalam perjalanan penginjilan yang kedua, dia tidak mencoba untuk membawa orang-orang di Tesalonika untuk menjadi Kristen. Tujuan dia pergi dalam pengabaran Injil adalah membawa orang lain untuk mengenal Yesus dan percaya kepada Yesus. Mengenal Yesus dan percaya kepada Yesus. Dan kalau kita baca di dalam surat 1 Tesalonika ini ada banyak sekali pujian yang Paulus berikan kepada jemaat di Tesalonika karena dia melihat iman dan bukti-bukti bahwa mereka sungguh-sungguh percaya. Jadi bukan karena label tertentu mereka disebut sebagai orang Kristen. Jadi Paulus, Timotius, dan Silas masuk ke sebuah kota yang disebut Tesalonika dan 3 minggu lamanya disebutkan situ 3 hari Sabat. 3 hari Sabat dia berada di sana, dia masuk ke rumah ibadah orang Yahudi. Biasanya orang Yahudi itu masuk ke rumah ibadah dan mereka bertemu, belajar firman Tuhan 3 kali dalam seminggu. Dan mungkin ada kesempatan 8 atau 9 kali Paulus di Tesalonika itu mengajar firman Tuhan. Dan berusaha untuk meyakinkan mereka tentang Yesus. Tetapi yang jadi persoalan adalah di situ ketika dia mencoba untuk meyakinkan orang-orang di Tesalonika tentang Yesus. Banyak di antara mereka yang percaya kepada Yesus. Banyak mereka percaya kepada Yesus. Namun muncul persoalan baru. Orang-orang Yahudi, saudara baca dalam Kisah Para Rasul pasal 17. Orang-orang Yahudi melihat itu dan merasa iri dan mencoba untuk menganiaya. Mereka menggunakan orang-orang pasar, preman-preman pasar untuk menganiaya orang-orang tersebut, mencoba untuk mengintimidasi orang-orang tersebut supaya mereka tidak percaya kepada Yesus. Dan Paulus merasa terancam, mereka pergi mengungsi setelah 3 minggu itu, mereka mengungsi ke Berea, terus mengungsi kemudian pergi lagi ke Athena, ke Berea, ke Athena, kemudian ke Korintus. Dan di dalam Korintus itu ketika Maria berada di Korintus, nampaknya dia sudah mengutus Timotius untuk melihat keadaan jemaat di Tesalonika. Lalu Timotius datang ke Korintus dan menceritakan kepada Paulus apa yang terjadi di jemaat di Tesalonika. Dan ketika di Korintus itulah Paulus
Silas atau Silvanus dan Timotius menulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Kita lihat, mari kita buka 1 Tesalonika pasal yang pertama. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa, di dalam kasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Lihat ini saudara, kami mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doaku. Dia bersyukur dengan jemaat itu lalu selalu menyebut dia Tuhan, ini jemaat Tesalonika, selalu didoakan. Kemudian ayat 3, sebab kami selalu mendengar pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Allah Bapa kita. Coba lihat, ada pekerjaan iman, ada usaha kasih, ada ketekunan pengharapan. Ada iman, ada kasih dan pengharapan. Saudara ingat sesuatu ketika di Korintus dia bilang, ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Ini yang diulangi oleh dia, yang dikatakan oleh dia kepada jemaat di Tesalonika. Mereka punya iman, mereka punya kasih, mereka punya pengharapan. Luar biasa ini jemaat. Dan yang akan kita renungkan adalah dalam ayat 4, dia berkata demikian. Sebab, ayat 4, dan kami tahu saudara-saudara yang kekasih, ya saudara yang dikasih Allah, bahwa ia telah memilih kamu. Kami tahu bahwa Allah memilih kamu. Dari mana dia tahu? Ini kita akan pelajari dalam ayat 5 dan 6, ayat 7. Bagaimana Paulus tahu, dia jabarkan itu semua. Bagaimana dia tahu bahwa ini orang-orang dipilih oleh Allah adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Bukan orang yang melabel dirinya sebagai orang Kristen. Jadi bukan karena okelah Paulus aku percaya kepadamu. Paulus aku percaya kepada Yesus dan di label sebagai orang Kristen. Inilah yang diberikan oleh Rasul Paulus. Ada tanda-tanda yang diberikan oleh orang-orang Tesalonika, jemaat Tesalonika, bahwa mereka sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Bahwa mereka telah lahir baru, bahwa mereka telah dipilih oleh Allah. Jadi bukan kekristenan yang setempel, bukan Kristen KTP, bukan Kristen yang mencoba untuk memperbaiki diri. Lihat, kita akan melihat ini, kita akan melihat pertama, kita melihat prosesnya bagaimana mereka percaya kepada Yesus. Kedua, kita akan melihat tanda-tandanya, tanda-tanda orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Pertama, kita akan melihat prosesnya. Prosesnya adalah kita lihat baca ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Tapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Jadi dia mengatakan dalam ayat 5, waktu kami datang ke Tesalonika, kami tidak datang dengan kata-kata saja. Jadi ini menunjukkan kepada kita semua bahwa pada waktu berita Injil disampaikan, sepandai apapun seorang pengkhotbah, sepandai apapun seorang pengajar, seorang yang menyampaikan firman Tuhan, kalau tidak ada peran Roh Kudus, tidak mungkin ada pertobatan. Lihat di situ. Ini proses yang terjadi kepada jemaat di Tesalonika. Kalau tidak ada peran Roh Kudus, tidak akan ada pertobatan. Jadi inilah sebabnya kenapa ada orang yang begitu pandai sekali menjabarkan firman Tuhan. Orang-orang bisa percaya kepada Yesus. Lalu ada seorang nenek di pasar yang buta huruf bercerita tentang Yesus. Tapi orang pun percaya kepada Yesus. Tak tergantung daripada level pendidikan seseorang yang menyampaikan berita Injil itu. Tapi tergantung kepada peran Roh Kudus. Jadi saudaraku yang
kekasih di dalam Yesus, banyak orang Kristen begini, berpikir bahwa saya tidak bisa bercerita tentang Yesus. Saya tidak bisa menyampaikan Injil Yesus. Saudara, yang berperan sepenuhnya di dalam berita Injil adalah Roh Kudus. Kenapa ini penting? Saudara lihat ini, orang mencoba untuk percaya kepada Yesus dan mencoba melabelkan dirinya orang Kristen. Suatu ketika Nikodemus datang kepada Yesus di tengah malam dan dia mengatakan kepada Yesus, Yesus, saya tahu engkau berasal dari Allah, karena nggak mungkin semua tanda-tanda itu terjadi kalau bukan Allah yang menyertai. Dan Nikodemus mulai untuk percaya kepada Yesus. Tapi Yesus mengatakan kalau engkau tidak dilahirkan kembali, tidak ada perubahan di dalam dirimu, engkau tidak mungkin bisa percaya kepada Yesus. Karena ada peran Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan mengubah hati kita untuk dapat percaya kepada Yesus. Saudara, mari kita buka dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 8. Di situ disebutkan, dan kalau ia datang, Injil Yohanes 16 ayat yang ke-8. Kalau Roh Kudus itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku akan pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa. Roh Kuduslah yang menginsafkan orang-orang Tesalonika untuk percaya kepada Yesus, yang menginsafkan mereka bahwa mereka berdosa dan harus percaya kepada Yesus. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang untuk percaya kepada Yesus? Mereka menyebutkan diri mereka sebagai orang Kristen. Mereka datang ke gereja, aku mau percaya kepada Yesus, datang ke gereja dan mencoba untuk Oke, saya beribadah, saya baca Alkitab, saya berpuasa, saya berdoa. Orang-orang yang mencoba untuk percaya kepada mulai dari hal yang bersifat lahiriah tidak akan pernah berhasil. Dorongan awal untuk percaya kepada Yesus harus timbul dari dalam hati. Bukan dari dalam lalu mengubah hati kita. Karena percaya dan menerima Yesus harus muncul dari dalam hati. Saudara tidak bisa mengubah hati dengan perbuatan-perbuatan jasmani lahiriah. Banyak orang datang ke gereja memuji Tuhan dan berteriak-teriak memuji Tuhan. Tapi saya mengatakan hatinya jauh daripadaku. Ini yang terjadi, banyak orang Kristen yang hanya rutinitas saja pergi ke gereja tapi tidak ada pertobatan di dalam dirinya. Yesus menghendaki pertobatan dan itu harus ada peran roh di dalamnya. Kalau saya suka menggunakan ilustrasi ini waktu kami menyalakan AC di kamar. Kok bau sekali itu AC. Bau sekali AC-nya. Dan kami mencoba, ini pasti AC bau ini karena memang AC-nya sudah kotor. Lalu kami taruh pewangi di AC tersebut dan kamar menjadi wangi. Kamar menjadi wangi. Tapi begitu pewangi itu hilang, efeknya bau kotor, bau busuk itu muncul kembali. Enggak tahan lagi, AC dibuka. Di dalamnya ada cicak mati, saudara. Bau sekali. Cicak itu mesti dikeluarin, dibuang, hawa segar kembali muncul. Perubahan hati harus bisa terjadi karena Roh Kudus, bukan karena kita yang mencoba untuk mengubah hati kita dengan perbuatan lahiriah. Jadi ini yang terjadi dalam jemaat di Tesalonika, mereka prosesnya benar karena mereka diubahkan oleh Roh Kudus. Kemudian bukan hanya proses itu, setelah proses itu terjadi, ada tanda-tanda di dalam hidupan orang Tesalonika bahwa mereka sungguh-sungguh percaya dan bisa dilihat oleh orang lain. Kalau perubahan hati tersebut terjadi,
seharusnya muncul keluar menjadi sebuah tindakan yang baru. Sebuah tindakan yang mencerminkan isi hati itu. Perhatikan di sini. Saya lihat sini, pertama kali tadi kita melihat ada prosesnya. Kedua, kita melihat ada tandanya yang bisa disaksikan oleh orang lain. Kita baca ayat 16. Dan kamu telah menjadi penurut kami, itu tanda yang pertama. Yang kedua, kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Yang kedua, dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Yang kedua, yang ketiga, kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Yang keempat, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema. Kita akan melihat ini saudara, 4 ini. Saya akan cepat saja. Kita coba lihat tanda yang pertama. Hidupnya menjadi serupa dengan Kristus. Ini yang Paulus tunjukkan bahwa kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Maksud Paulus adalah baik dia, Paulus, Silvanus, Timotius, dan jemaat Tesalonika, dan siapapun yang percaya kepada Yesus seharusnya meniru dia, meniru Yesus. Karakter Yesus menjadi karakter kita. Sifat-sifat Yesus menjadi sifat kita. Bagaimana Yesus bertindak membentuk pola tindak kita. Bagaimana Yesus berpikir menjadi pola pikir kita. Bagaimana Yesus berbicara menjadi pola kita berbicara. Kata meniru adalah kata mimik. Jadi kalau ada orang gini, jadi ada sandiwara. Orang ingin meniru binatang. Lalu mereka melihat binatang tersebut. Bagaimana tindak tanduknya. Oh, harimau tuh seperti itu. Maka orang mencoba untuk meniru harimau, suaranya, mukanya. Seperti itu. Jadi mencoba, nggak mungkin. Aku mau meniru harimau. Meong. Itu meniru kucing namanya. Dan mereka memperhatikan seperti apa itu harimau dan ditiru. Kita mau mencoba meniru Yesus. Saudara ingat bagaimana caranya? Saya meniru Yesus, saya manusia berdosa, saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya lemah dan dia penuh kuasa, saya tidak mungkin menjadi seperti dia. Benar saudara, kita tidak mungkin menjadi seperti dia 100%. Tapi ini tuntutan Tuhan untuk kita menjadi serupa dengan dia. Bagaimana caranya? Kalau tadi seseorang ingin meniru tingkah laku harimau, dia harus pergi ke kebun binatang dan melihat seperti apakah jalannya, seperti apakah mukanya ketika dia marah, seperti apakah mukanya ketika dia makan, bagaimana dia mencakar, itu semua ditiru suaranya seperti apa. Kalau saudara mau meniru Yesus, saudara harus melihat Yesus di dalam Alkitab saudara. Saudara harus melihat sifat-sifat Allah, pola pikir Allah, pola tindak Allah di dalam Alkitab. Jangan pernah saudara berpikir bahwa saudara bisa meniru Allah, saudara bisa serupa dengan dia kalau Alkitab tidak pernah saudara baca. Saudara tidak pernah merenungkan itu. Saudara tidak pernah melihat kira-kira seperti apakah Allah itu. Seperti apakah dia. Dibaca Alkitab saudara supaya saudara bisa meniru sifat-sifat Allah, karakteristik Allah, tindakan Allah. Ini perintah, ini bukan sebuah opsional. Ini bukan sebuah himbauan, tapi ini perintah. Kalau ada orang yang tidak meniru Tuhan, orang yang pola hidupnya bertentangan dengan pola hidup Tuhan, pola pikirnya bertentangan dengan pola pikir Tuhan. Saudara, saya yakin proses yang pertama tadi adalah proses yang tidak pernah terjadi. Saudara hanya melabel diri saudara Kristen, tapi pola pikir saudara adalah pola pikir dunia. Yang kedua, kita lihat di situ dalam ayat yang ke-16, kamu telah menjadi penurut kami, penurut Tuhan. Yang kedua, dia menerima
Injil Tuhan sekalipun dalam penderitaan. Lihat di situ. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi tadi sudah saya sebutkan dalam Kisah pasal 17, orang Yahudi datang ke Tesalonika, mereka mengancam, kamu mau percaya kepada Yesus? Nih, saya melihat preman pasar yang terkenal. Dan Tesalonika bukanlah kalau seperti Jakarta sekarang, pasti kalau ada preman pasar yang terkenal, mereka pasti tahu siapa itu. Dan mereka diancam, jangan pernah percaya kepada Yesus. Tetapi ketika orang-orang Tesalonika belajar tentang Yesus, mereka diyakinkan oleh Roh. Lihat di situ, firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh. Karena mereka diyakinkan oleh Roh. Mereka sadar bahwa nilai Yesus jauh lebih besar daripada apapun juga. Sehingga mereka meresikokan apapun terhadap apapun juga, termasuk nyawa mereka. Dan mereka bilang, aku mau percaya kepada Yesus. Ini tanda yang dilihat oleh Rasul Paulus, Timotius, dan Silas terhadap orang-orang di Tesalonika. Bahwa mereka mau menerima firman itu sekalipun ada ancaman kepada mereka. Dan saya tahu saudara, ini pergumulan saya juga, hampir setiap orang yang mau percaya kepada Yesus, mereka mencoba untuk menghitung untung ruginya. Kalau saya percaya kepada Yesus, apa yang akan terjadi? Mungkin saya dikucilkan oleh keluarga. Mungkin saya diancam oleh teman saya. Mungkin saya akan dianiaya dan dibunuh oleh kelompok saya. Tapi ketika belajar bahwa Yesus jauh lebih besar dari apapun mereka terima. Suatu ketika Petrus berkata, kami sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Engkau. Lalu apa yang kami dapatkan? Yesus berkata dalam Matius 19 ayat 29, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, lihat hartanya. Ini saudara bukan mengatakan bahwa saudara harus meninggalkan keluarga. Tapi ada resiko seperti itu. Yesus mengatakan, kalau engkau meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut aku, dia berkata akan menerima kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Yesus menawarkan hidup yang kekal. Dan kita berpikir mengenai hidup kita di dunia ini, kita berpikir resiko kita akan kehilangan nyawa. Tapi Yesus bicara, kamu kehilangan nyawamu di dunia ini, tapi aku menjamin bahwa kamu akan mendapatkan nyawamu di surga. Dan ini yang dilihat oleh orang-orang Tesalonika, dan mereka merasa bahwa apapun resiko yang diberikan oleh dunia ini kepadaku, akan kuambil. Karena nilai yang ditawarkan oleh Yesus sendiri jauh lebih berharga dari apapun. Jadi tanda yang bisa dilihat dari jemaat di Tesalonika yang pertama tadi adalah mereka menerima, yang pertama adalah mereka menjadi serupa dengan Kristus, yang kedua mereka menerima Injil sekalipun mereka berada dalam penderitaan. Tanda yang bisa dilihat lagi adalah mereka menjadi teladan bagi orang lain. Lihat ayat 7, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya. Orang percaya artinya gereja di Makedonia dan di Akaya. Gereja menjadi teladan bagi gereja lain. Luar biasa. Ada sebuah gereja menjadi teladan bagi gereja lain. Saya waktu melihat ini, saya berpikir TLCC mungkin menjadi teladan. Kita harus berpikir seperti itu. Coba tanya kepada diri kita. Sebagai gereja, apakah TLCC menjadi teladan? Kalau saya bilang,
Buat TLCC menjadi teladan bagi gereja lain. Nampaknya sombong sekali. Nggak layak untuk ngomong begitu. Tapi paling tidak ini menjadi dorongan bagi kita. Bahwa kita harus menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Contohnya sendiri, lihat saudara, mereka menjadi teladan bagi orang lain. Coba kehidupan pribadi kita. Saya mengajak saudara lihat ini, coba lihat ini 2 Tesalonika pasal 37. 2 Tesalonika pasal 37. Paulus berkata, sebab kamu, ini kepada orang-orang Tesalonika, kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Bagaimana jemaat Tesalonika harus mengikuti teladan kami. Jadi Paulus bilang, yuk ikuti teladanku. Nah, kuncinya begini saudara. Kalau saudara benar-benar anak-anak Tuhan, saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, sudah lahir baru. Saudara coba periksa, introspeksi. Apakah aku bisa ngomong seperti Paulus? Hei, ikuti teladanku. Pasti kita akan mengatakan, enggak mungkin. Aku belum sampai ke situ. Justru itu kuncinya saudara. Kalau saudara belum bisa mengatakan itu, bukan berarti saudara stuck dan diam di situ. Saudara harus menjadi contoh bagi orang lain dan berusaha untuk hidup serupa, semakin serupa, semakin serupa, semakin serupa. Dorongan itulah yang akan membuat saudara mengatakan, aku akan bisa menjadi teladan bagi orang lain. Saudara, kalau saudara tanya apakah saya bisa menjadi teladan, saudara kan pasti bercermin. Apa ya, kenapa ya saya tidak bisa mengatakan saya menjadi teladan? Mungkin ada dosa. Mungkin pikiran yang tidak searah dengan pikiran Tuhan. Mungkin perbuatan yang tidak searah dengan perbuatan Tuhan. Mungkin tindak tanduk saudara, mungkin ada dosa yang tersembunyi. Dosa yang tersembunyi. Saudara, gimana saya menjadi teladan? Saya sendiri punya dosa yang saya sembunyikan, yang istri saya tidak tahu, suami saya tidak tahu, jemaat saya tidak tahu, pendeta saya tidak tahu. Saya sembunyikan itu. Dan saudara, sulit sekali untuk mengatakan saya akan tidak mampu menjadi teladan. Saya tidak akan mampu jadi teladan. Caranya adalah, apa yang menghalangi itu? Singkirkan itu semua. Berusahalah untuk lebih baik lagi. Berusaha untuk lebih baik lagi. Jadi lihat ini tanda yang ketiga yang bisa dilihat oleh jemaat di Tesalonika, bahwa mereka menjadi teladan bagi orang lain. Jadi saya menantang saudara untuk tiap-tiap hari untuk bertanya, apakah hari ini saya menjadi teladan bagi orang lain? Yang keempat, tanda yang keempat yang bisa dilihat oleh orang lain, ayat 8, dan dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia saja, di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Tanda yang keempat. Perhatikan saudara. Tanda yang keempat. Seorang sudah lahir baru. Seorang menjadi milik Allah, seorang menjadi umat pilihan Allah, adalah dia menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus. Jadi pada waktu mereka menerima Injil, mereka menerimanya dengan sukacita. Dan ada sesuatu perubahan terjadi dalam hidupnya. Aku mendapatkan sesuatu yang besar yang selama ini tidak pernah aku pikirkan. Dan ada sukacita yang besar. Dan sukacita itu tidak bisa disembunyikan dan dia ceritakan kepada orang lain. Soal lihat perumpamaan Tuhan Yesus. Ketika wanita itu kehilangan dirham. Dia dapat dirham itu. Dia tidak diam-diam aku dapat dirham. Diceritakan kepada orang lain. Lihat, aku punya dirham. Aku punya dirham. Ada sukacita. Saudara lihat banyak sekali peristiwa-peristiwa, cerita-cerita di dalam Alkitab yang menunjukkan orang tidak bisa diam ketika mereka menerima keselamatan. Perempuan
Samaria. Dia bertemu dengan Yesus dan merasa, wah, aku telah bertemu dengan Mesias. Biasanya dia tidak pernah bertemu dengan orang-orang di Sikar tersebut. Dia tidak mau ketemu dengan orang-orang tetangganya. Tapi hari itu, karena sukacitanya begitu besar, dia masuk ke kotanya dan cerita, hei, aku ketemu dengan Mesias. Nggak bisa diam. Nggak bisa diam. Andreas, dia bertemu dengan Yesus. Dia dengan sukacita, oh inilah Mesias. Dan cerita kepada Petrus, Petrus, aku sudah bertemu dengan Mesias. Yuk, datang. Lihat Yohanes dan Petrus. Mereka datang kepada mahkamah agama karena dipanggil. Mereka menceritakan tentang Yesus. Dan mahkamah agama mengatakan, kamu tidak boleh lagi bercerita tentang nama itu. Apa tanggapan Petrus dan Yohanes? Tidak mungkin kami diam. Gak mungkin. That's impossible. Gak mungkin. Sukacita itu terlalu besar untuk kami tutup-tutupi. Jadi, saudara, waktu saudara terima Yesus, ada sukacita enggak? Kalau ada sukacita, tidak mungkin saudara tidak ceritakan. Kalau saudara tidak ceritakan, mungkin tidak ada sukacita. Atau mungkin proses yang saya ceritakan tadi di bagian pertama belum terjadi, sehingga biasa-biasa saja hidupmu. Hidupmu sebelum dan setelah terima Yesus tidak ada bedanya, karena tidak ada sukacita. Saya ingat sekali saudara, anak saya pertama lahir. Hari Minggu, Sharon lahir. Sukacita besar sekali. Dan bagaimana saya memberikan kabar kepada orang lain pada waktu tidak ada WA, tidak ada BB, yang ada SMS. Saya SMS semua orang. Saking besarnya sukacita, saya ingin mereka tahu bahwa saya sekarang punya anak. Demikian juga kelahiran Sheila. Saya kasih tahu kepada semua orang. Karena saya sukacita, nggak mungkin. Saya punya anak lalu diam-diam. Karena sukacitanya begitu besar. Hari ini saya ulang tahun, saya happy. Hari ini saya menikah. Saya happy. Saya ingin kalian semua tahu bahwa kami menikah, kami happy. Hari ini saya terima Yesus dan nggak mungkin diam. Jadi sebagai orang Kristen saudara, kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara sudah lahir baru. Tapi saudara diam. Renungkan kembali. Apakah engkau umat pilihan Tuhan atau tidak? Melalui firman Tuhan ini saya menantang saudara, ada dua hal yang ingin saya tantang kepada saudara. Pertama, keselamatan adalah karya Roh Kudus. Pada waktu saudara mendengar firman ini dan saudara merenungkan dan saudara merasa bahwa Roh Kudus menggerakkan saudara untuk percaya kepada Yesus, saya mengajak saudara untuk berdoa. Ikuti gerakannya, ikuti nasihatnya, ikuti petunjuknya. Saudara tundukkan kepala saudara, saudara berdoa. Tuhan, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mungkin saudara berpikir-pikir, kalau aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada banyak sekali resiko yang akan saya ambil. Lihat jemaat Tesalonika. Mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sekalipun mereka berada di dalam aniaya. Kekuatan itu mereka peroleh dari Roh Kudus. Saudara boleh berdoa sekarang. Roh Kudus, Tuhan Yesus tolong. Aku tahu di hadapanku pasti ada ancaman. Aku tahu di hadapanku pasti ada orang yang menentang. Aku tahu aku akan meresikokan nyawaku untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beri aku kekuatan. Dan ingatlah bahwa nilai Yesus jauh lebih besar daripada apapun yang saudara lihat di dunia ini. Kedua, bila saudara sudah menjadi orang percaya, saudara sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Saya menantang saudara untuk memperhatikan cara saudara hidup. Lihat, apakah saudara jadi teladan? Apakah saudara memberitakan firman Tuhan itu kepada orang lain? Kalau belum, sudah cari orang, saudara beritakan firman Tuhan itu. Apakah saudara sudah hidup serupa dengan Tuhan? Saudara membaca Alkitab dan saudara melihat karakter Tuhan di dalamnya. Aku mau supaya aku punya karakter seperti itu. Saya menantang saudara, pikirkan apakah saudara mampu untuk berkata, ikutilah teladanku. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus sendiri yang menolong kami untuk percaya kepada Engkau. Saudara yang di rumah, dimanapun saudara mendengarkan siaran ini, kalau saudara mau percaya kepada Yesus, berdoa, tutup mata saudara, dan berdoa kepada Tuhan. Katakan ini, Yesus, aku ingin menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Masuklah, ubah hatiku. Ubah hatiku menjadi sesuatu yang baru, menjadi hati yang baru. Lahir barukan diriku. Sehingga hati yang baru itu akan memunculkan tanda-tanda lahiriah di luar hidupku. Tuhan, aku ingin terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku tahu ada resiko yang akan kuambil. Kuatkanlah aku. Kalau saudara sudah menjadi percaya, buat komitmen saat ini. Saya tidak tahu saudara, tapi saudara buat komitmen. Saya tidak tahu kelemahan saudara. Saya tidak tahu dosa saudara. Buat komitmen saat ini kepada Tuhan. Kalau Tuhan menegur saudara, mohon ampun. Dan buat komitmen yang baru kepada Tuhan. Tuhan berkati kita semua.